Halo Sobat Kicomania, kali ini saya akan membahas tentang burung kepodang, yaitu burung yang mempunyai warna yang cantik, tetapi katanya sih suaranya gitu-gitu aja alias monoton gitu ya. Jadi di sini saya akan share bagaimana trik efektif agar burung kepodang kalian selain punya warna yang cantik, dia juga mempunyai suara yang merdu serta bervariasi seperti itu. Silahkan simak trik berikut. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau ngobrolin soal kepodang, si burung emas dari Indonesia itu loh, yang bulunya kuning cerah banget. Kamu mungkin tertarik karena warnanya yang mencolok itu, atau ya karena reputasinya yang katanya suaranya merdu. Nah, materi yang kita pegang ini kayaknya lengkap banget nih, ngebahas soal perawatan, jenis-jenisnya, sampai ke harga pasarnya. Iya, betul sekali. Dan kepodang ini lebih dari sekedar pajangan cantik loh. Di beberapa budaya lokal, kayak di Sunda gitu ya, wah itu dianggap bisa bawa keberuntungan, tolak bala, jadi semacam kelangenan lah yang bikin tenang. Secara ekologis juga penting kan? Dia bantu penyerbukan, sebar-sebar biji. Wah, iya juga ya, menarik banget. Oke deh, jadi misi kita kali ini nih, kita bongkar bareng dari sumber ini, apa sih rahasianya biar kicauan kepodang bisa bagus, bervariasi gitu. Sama gimana cara rawat emang paling oke, nanti kita intip dikit juga soal harga pasarnya. Gimana? Siap. Siap. Mari kita mulai. Oke nih, keluhan yang sering kedengaran kan suara kepodang kadang monoton gitu-gitu aja. Nah, sumber ini nyebutin beberapa penyebabnya. Mirip-mirip burung kicau lain juga ya kayaknya. Yang disorot di sini. Pertama, soal makanan. Kalau nutrisinya nggak seimbang, ya staminanya kurang buat bunyi bagus. Kedua, lingkungan. Kandang kotor, nggak nyaman, wah itu bikin stres. Jadinya ya malas bunyi atau suaranya jadi datar aja. Ketiga, nah ini penting banget. Kurang pemasteran. Nggak ada guru vokal gitu loh. Jadi ya repertuar lagunya terbatas. Keempat, ya, stres secara umum. Bisa karena lingkungan, bisa karena interaksi, pokoknya bisa bikin burung jadi macet bunyi tiba-tiba. Intinya sih, perawatan yang kurang optimal itu ngaruh banget ke suara. Oke. Jadi jelas ya, perawatan itu kuncinya. Terus solusinya gimana? Panduan ini kayaknya fokus ke perawatan yang menyeluruh gitu ya, mulai dari pakan. Ini menarik nih, katanya suka buah, tapi kok di sini ditulis makannya lebih banyak serangga. Gimana tuh? Nah iya, itu salah satu poin penting dari catatan ini. Jadi buah kayak pepaya, mangga itu emang perlu buat variasi. Tapi protein hewani dari serangga itu justru vital. Disebutin tuh, jangkrik misalnya 3-5 ekor pagi sore. Terus ulat Hongkong, tapi ini cukup seminggu sekali aja katanya. Ada juga disebut suplemen kayak kepodang Fit Voice. Tapi ya ditekankan ini cuma tambahan, bukan pengganti perawatan dasar, nggak bisa instan gitu aja. Bener juga, selain makanan, rutinitas harian juga disebut detail banget ya di sini. Sampai ada istilah pengembunan segala, pagi buta gitu. Iya, pengembunan. Jadi burung dikeluarin pas pagi masih ada embun, sebelum matahari terbit banget. Katanya sih bagus. Terus lanjut mandi, sekitar jam 6 atau 7 pagi. Dijemur, tapi nggak boleh lama-lama. Maksimal 2 jam aja menurut panduan ini. Terus penempatan sangkar juga diatur, di tempat yang agak tinggi, sejuk. Kebersihan kandang udah pasti ya, rutin. Sama satu lagi, pengerodongan. Jadi sangkarnya ditutup kain gitu pas siang sampai sore, biar dia bisa istirahat tenang. Ya, intinya sih menciptakan lingkungan yang stabil dan nyaman buat si burung. Kedengarannya emang perlu komitmen banget ya. Iya sih, detail banget. Nah, ini dia nih, bagian yang kayaknya paling bikin penasaran dari materi ini. Pemasteran. Jadi ini proses ngelatih kepodang biar bisa niru suara burung lain ya. Kepodang emas katanya jago banget niru ciblek atau prenjak. Persis. Di sini diulas ada 2 cara utama. Pertama, ya pakai burung master beneran, yang hidup. Misalnya poksai atau cucak rawa. Efektivitasnya ya tergantung si burung masternya juga kan. Nah, cara kedua ini yang disebut lebih ekonomis dan lebih etis juga ya, karena mengurangi permintaan burung tangkapan alam, yaitu pakai rekaman MP3. Jadi kita puterin aja suara masteran dari MP3. Kuncinya di sini, konsistensi sama kualitas rekamannya harus bagus. Waktu terbaik buat muterinnya itu pas burung lagi rileks, terutama malam hari. Disebutnya antara jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Wah, oke. Catatan ini juga nyebutin beberapa jenis kepodang yang populer ya.
Ada kepodang emas, ini yang paling umum katanya. Terus ada sungu, ini langka dan mahal. Ada lagi Sumatera, suaranya katanya kuat tapi harganya lebih terjangkau. Sama dada merah, ini langka banget ya. Iya betul. Dan harganya itu, wah bervariasi banget. Coba deh lihat tabel harga di materi ini. Anakannya kepodang emas aja bisa mulai dari 200 ribuan. Tapi kalau udah dewasa, udah jadi, terus gacor itu loh, istilah buat burung yang rajin bunyi merdu, harganya bisa lompat jauh, bisa 1 juta atau lebih. Apalagi jenis yang langka kayak dada merah atau mungkin yang dari Papua, bisa lebih mahal lagi. Ini nunjukin kalau harga gacor itu bukan cuma soal burungnya aja, tapi cerminan investasi waktu, sabar, sama pengetahuan si pemilik sebelumnya. Dedikasi lah intinya. Masuk akal sih. Nah, ini ada satu poin lagi soal konservasi yang agak bikin bingung dikit. Secara global, statusnya kan risiko rendah ya kalau dari ICUN, tapi kok data BKSDA lokal di beberapa daerah malah bilang kritis karena diburu terus. Nah, ini informasi penting banget buat kamu perhatikan kalau memang tertarik mau pelihara kepodang. Panduan ini ngasih saran bagus nih soal pendekatan yang lebih etis. Jadi, utamakan cari burung dari hasil penangkaran. Idealnya malah yang udah generasi F2. Jadi, cucu dari tangkapan liar, bukan yang baru ditangkap dari alam. Terus, pastikan juga ada dokumen asal-usulnya yang jelas, sama izin dari BKSDA kalau memang diperlukan. Ini penting banget. Jadi, kita bisa nikmatin hobi, pati sekaligus ikut bantu jaga populasi mereka di alam liar. Sesuailah sama saran di materi ini. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, biar kepodang kita kicauannya merdu, bervariasi, pokoknya juara, itu bukan soal untung-untungan, tapi bener-bener hasil dari perawatan yang total dan konsisten. Mulai dari gizi yang pas, lingkungan nyaman, rutinitas yang dijaga, dan yang paling penting tadi, pemasteran yang telaten. Gitu ya? Tepat sekali. Bisa dibilang kualitas suara burungmu nanti itu ya cerminan langsung dari seberapa paham dan seberapa besar dedikasi kamu buat merawatnya. Ini nyambung lagi ke konsep kelangenan yang tadi kita sebut di awal. Bukan cuma soal punya, tapi merawat dengan sepenuh hati. Itu intinya. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang jadi kepikiran dari semua pembahasan ini. Saat kita berusaha keras ya kan, buat membentuk suara seekor burung lewat perawatan intensif, pemasteran yang detail banget kayak yang dijabarin di catatanmu ini, seberapa jauh sih kita sebenarnya juga lagi membentuk ulang cara pandang kita, tanggung jawab kita, terhadap makhluk lain dan alam semesta ini. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin ya. Sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya.